Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahran hatta yang kami muliakan segenap pengurus PKM Masjid Al-Mu'awwalah. Saya dulu sudah ada mungkin 2 tahun yang lalu sering diundang ke sini sama ibu-ibu mungkin ada yang masih kenal saya. Terima kasih Ustaz. Masjid Al-Mu'awwalah, mudah-mudahan seluruh pimpinan, ketua DKM, para tuan imam, para marbat, para muadzin dalam memakmurkan masjidnya dijadikan pahala jihad terhingga mulia dunia mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayah anda yang Allah muliakan, para bunda yang Allah sayangi, segenap jamaah yang telah melaksanakan sholat subuh berjamaah tak terhingga. Maka mudah-mudahan setiap langkah kakinya dari rumah masing-masing, langkah kaki kanan kata baginda Rasulullah adalah ampunan atas dosa-dosa. Langkah kaki kiri adalah diangkatnya derajat. Maka semua yang hadir Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Dalam hadis Bukhari, ketika kita mengikuti sholat subuh berjamaah atau sholat berjamaah yang lain, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, itu ada 10.000 malaikat, ada 10.000 saf, bukan 10.000 malaikat, ada 10.000 saf ke belakang. Malaikat begitu, 10.000 saf, bukan 10.000 malaikat. Kan ini saf 1, saf 2, saf 3, 10.000. Lalu bagaimana malaikat Jibril mengepakkan sayapnya saja bisa menutup dunia dan seluruh isinya? Bagaimana 10.000 saf? Ini bicaranya tauhid, ini bicaranya keyakinan bahwa kita sudah diajari dari kecil di antara untuk iman adalah hari akhirat, iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Setelah selesai kehidupan kita ada namanya hari alam barzakh. Maka kata para ulama ketika kematian itu tiba, itulah kiamat pertama, namanya kiamat sugra.
seluruh malaikat. Malaikat ada yang sholatnya mereka berdiri saja dari tahun pertama sampai tahun sekarang. Ada yang malaikat sholatnya sujud ruku saja dari tahun pertama sampai tahun sekarang. Ada malaikat yang sholatnya sujud saja dari tahun pertama sampai sekarang. Ada yang malaikat sholatnya duduk saja. Tapi kalau yang malaikat sujud saja, ketika baginda Rasulullah hadir, mereka bangun dari sujudnya. Maka di antara sholat kita ada duduk di antara dua sujud. Itulah malaikat. Dan gabungan dari seluruh malaikat itu, kemudian gabungan dari seluruh para nabi. Nabi itu dalam Bukhari Muslim ada 124.000 nabi. Dalam Sahih Muslim ada 313 rasul nabi. Maka pemimpin nabi dan rasul, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gabungan seluruh sholatnya malaikat dan sholatnya para nabi adalah sholatnya Nabi Muhammad. Maka wajar dan pantas kalau ketika bapak dan ibu sholat subuh berjamaah, terutama para bapak ya, karena para ibu itu mereka ikut sholat, mereka sholat di rumah saja sama pahalanya yang bapak-bapak. Halo, bapak-bapak sholatnya di rumah, maka aku nggak berdasarkan kasih bukan warna pink. Halo, bapak-bapak sholatnya di rumah, sholat berjamaah kasih bukan. Karena saat bapak-bapak harus sholat berjamaah di masjid. Nah ibu-ibu ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan bawahlah itu ya. Bapak Ibu kalau saudara, tadinya saya membahas apa ini? Mohon maaf kesiangan saya. Bangun dari Bogor tadi jam 1 baru pulang. Astagfirullahaladzim, punya janji saya. Jadi berapa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah, aqimus sholata liduluki syamsi ila masakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah disaksikan dua malaikat yang tugasnya shift siang dan tugasnya shift malam. Belum lagi ada 10.000 malaikat yang ikut sholat berjamaah. Belum lagi ada malaikat hafadhah, belum lagi ada malaikat raqib atid, belum lagi ada malaikat yang senantiasa berdoa. Ada malaikat yang berdoa di Pak, mohon maaf, doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, itu orang pagi-pagi matahari belum keluar tapi dia sudah kasih sedekah, sudah kasih infak, sudah mengusap kepala anak yatim dengan santunannya. Ya Allah, dia sudah kasih kepada fakir dan miskin. Ya Allah, dia sudah begini kepada orang-orang duafa. Maka berkahkan rezekinya, berkahkan urusannya, berkahkan, barokahkan keluarganya, soleh-solehakan putra putrinya, kabul hajatnya, ya Allah. Itu kata malaikat. Tapi ada malaikat yang lain, fayaqul akhar, ada malaikat yang lain juga berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dia pagi hari ini belum bangun, dia meninggalkan sholat, tidak mau peduli dengan yatim, tidak mau peduli dengan duafa, dia tidak mau peduli dengan fakir dan miskin. Dia pelit, dia berkaya setiap jahe, untuk kasiran, sering melek, kekek, pantas kuning pergi, bahil kita berkorupsi hutang. Maka malaikat itu berdoa, bangkrutkan usahanya, cerai beraikan rumah tangganya, durhakakan anak-anaknya, cabut keberkahan dari pekerjaan. Astagfirullah. Malaikat berdoa seperti itu. Malaikat. Jadi saya bicara dulu dengan malaikat yang ikut sholat, ada malaikat yang
Berapa punya? Saya tadi baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh surat Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ada kalimat hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanah. Ada umur yang satu-satunya dalam Quran dicatat umur itu adalah usia 40. Sekali lagi, umur satu-satunya dicatat dalam Quran 30 juz 114 surat 6666 ayat 1.027.000 huruf itu adalah umur satu-satunya usia 40. Kalau dalam hadis ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 dalam hadis. Tapi kalau usia tercatat dalam Quran disebut satu-satunya adalah usia 40, berada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Bagi kita, bagi para ayahanda dan bunda yang mendekati 40, hati-hati. Bagi ayah bunda yang sudah 40, hati-hati. Saya lebih 40 ini. Bagi para bapak, apalagi yang sudah lebih 50, apalagi yang sudah 60, itu maksudnya. Apa yang harus diperbuat? Menurut Al-Quran, panduan Al-Quran bagi orang yang sudah mendekati 40, sedang 40, lebih dari 40, apalagi sudah lebih melampaui batas dari 40. Kata Allah dalam Quran, ini 40 ini kajiannya begini. 40 itu adalah baik para sarjana psikologi dari pihak kalangan muslim atau para sarjana pihak non muslim baik timur dan barat sepakat bahwa usia 40 adalah usia di mana kematangannya manusia. Life begins at 40. Begitu saya bahasa. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang fasih saya. Usia 40 berada di persimpangan. Kemudian baginda Rasulullah SAW dilantik jadi nabi dan rasul itu di usia 40. Nabi Musa alaihissalam dilantik menjadi nabi dan rasul di usia 40. Maka bagi orang yang sudah 40, satu, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perbanyak bersyukur. Karena kalau sudah 40 biasanya dia secara kematangan sudah matang. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya keluarga. Biasanya 40 sudah dibunuh, sudah digoreng, sudah diberi. Pokoknya orang yang 40 sudah eksekutif. Makanya banyak syukur kepada Allah. Di usia sudah seperti itu, dulu siapa kita? So kalau bicara umur ayah anda bunda, mohon maaf, misalnya Nabi Adam alaihissalam usianya 970 tahun. Yang 40 tahun kuota jatah hidupnya dikasih kepada Nabi Daud alaihissalam. Saya baca dalam hadis seperti itu. Jadi baru ada kuota. Kuota itu panjenengan punya paketan kuota. Ajal itu ya kuota. Terjemahan dari ajal itu adalah kuota. Halo? Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal, maksudnya sudah habis kuota. Nah, kuota umur itu Nabi Adam 40 tahun dikasih kepada Nabi Daud. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, ada nggak Nabi nanti setelah aku yang pendek umurnya? Ada. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, saya teramat panjang 970 tahun. Kasih kepada Nabi Daud nanti 40 tahun. Jadi Nabi Adam usianya 930 tahun. Nabi Nuh itu nama aslinya di Instagram, memang sudah punya Instagram. Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Surat Nuh juz 29, Inna arsalna Nuh, jumlah hurufnya 950 huruf. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Nabi Ibrahim 100,
75 tahun. Nabi Musa 135 tahun. Nabi Isa pernah hidup di dunia, pernah hidup. Sekarang masih hidup Nabi Isa. Beliau 33 tahun pernah hidup. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, dievakuasi, diselamatkan oleh Allah. Sekarang kata baginda Rasulullah Nabi Muhammad berada di langit keempat. Barrafa'allahu ilaihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa la syubbiha lahu. Wa ma qataluhu, kata Quran, tidak dibunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, tidak disalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahu, yang mau membunuh dalam sejarah namanya Yudas Iskariot, dia yang dibunuh. Terus Nabi Isa kemana? Diselamatkan oleh Allah di langit keempat. Nanti akan turun di alam dunia di akhir zaman. Kata baginda Rasulullah, Nabi Isa tugasnya satu, beliau membunuh babi, seluruh babi. Kedua, menghancurkan salib. Yang ketiga, beliau membunuh Dajjal laknatullah alaih dalam hadis ini. Nah, Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Beliau akan melaksanakan haji, kan belum haji. Kedua, beliau akan nikah, kan belum nikah. Akan nikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah, tapi bukan orang Halim, orang Palestina. Kemudian beliau nanti akan membunuh Dajjal laknatullah alaih bersama Imam Mahdi. Begitu informasi dari hadis baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu usianya 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan makamnya di Raudhah bertiga tuh, usianya 63 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan di Baqi usianya 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib usianya 63 tahun. Rasulullah pernah bersabda, amal umat di beda sini sama sama'ina, umur umatku kisaran 60 dan 70, lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Saya sekarang 47, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tolong dibantuin, berapa gitu? Mudah-mudahan bapak sehat pada umur, para bunda sehat pada umur, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya. Giliran buat dia ambil buat saya tadi enggak. Panjenengan sekarang 50, umpama ini umpama. Rasulullah 63, kita berapa? Tolong dijawab. Panjenengan 50, Rasulullah 63, 13. Sedangkan sekarang 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Kalau hari ini ada yang ulang tahun 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Nanti jam 12 kan tidak. Saya barusan dari Pas Pampres Pak, dari apa? Sodet. Ada keluar hack, ada bendera kuning, pakai bambu, diikat di tiang listrik. Ada tulisan Inna Lillahi. Lampu lalu lintas itu lampu merah berhenti kendaraan, lampu hijau jalan kendaraan, lampu kuning hati-hati. Bendera kuning bukan saja ada tandanya orang wafat, bendera kuning bukan saja ada tandanya orang meninggal, tapi bendera kuning sejatinya kita yang masih hidup harus hati-hati. Maka oleh karena itu, karena kita pasti ada awal dan ada akhir, Al-Quran memperingatkan kita hati-hati dengan usia 40. Kalau sudah 40, apa mau ditambah lagi 40 jadi 80? Apalagi yang sudah 50, apa mau ditambah lagi 50? Apalagi yang sudah 60, apa sudah sangat. Jadi artinya kita sudah diberikan oleh Allah banyak bonus. Kan banyak kita sebenarnya suka baca surat Yasin. Apa kata surat Yasin? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Terusin dong. Wa man nu'ammirhu. Ini kalau belum silakan begini kali Pak Badan, kalau belum kan tidak sama. Saya juga belum sama sekali belum minum bisa. Saya minum dulu nih.
nakisu, dikurangi. Apa yang dikurangi? Nikmat. Mulai dulu ini rambut dulu hitam ikal tebal dulu, sekarang sudah mulai berjamur. Ini mata dulu jelas, sekarang sudah mulai lamur. Ini kuping dulu jelas, pendengaran sekarang sudah mulai mundur. Gigi sudah mulai permisi satu-satu, betul kan? Halo, hada Rasul maut, kematian akan datang kepada kita. Maka kata Quran yang paling pertama tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak syukur kepada Allah karena telah diberikan umur sampai sekarang. Kemudian apa yang bisa diberikan buat diri, apresiasi teramat tinggi buat keluarga, anak cucu bantu, buat persatuan bapak semuanya, buat bangsa dan negara, bahkan buat agama kalau umur sudah tidak ada. Apa yang bisa dibanggakan bagi diri dan keluarga kalau usia kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ya Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami masih diberikan umur dan usia sehingga kami bisa dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Indah ini Al-Mu'awwalah, bersama-sama merebut satu perkuliahan high quality time. Bukan saja quality time itu bersama makan dengan keluarga. Hello guys, kita lagi makan nih guys, itu suka begitu, tapi bukan orang sini, bukan. High quality time itu adalah bersama-sama sholat subuh berjamaah bersama keluarga di masjid kita tercinta. Wah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sholatul fardhi. Sholatul fardhi, sholat sendirian, sholat berjamaah, sholat berjamaah khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, agregatnya 27 derajat. Dalam hadis yang lain, orang yang sholat berjamaah, mohon maaf, di masjid itu nanti mempunyai kelebihan 40 tahun dibanding dengan orang yang sendirian. Keutamaannya hadisnya saya baca begitu. Jadi masya Allah, dasar luar biasa orang yang sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Orang yang sudah 40, mohon maaf, sudah 40, jangan lupa sama orang tua. Sebab terkadang banyak hasil survei di usia putra putri 40 orang tua meninggalkan kita. Saya di usia berapa ibu saya meninggal? Mungkin sekitar usia 42, 43, 44 ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tersangat para ayah bunda yang masih ada orang tuanya, muliakan mereka. Karena ayah bunda saya semua tidak akan pernah ada kalau tidak melalui ibu bapak kita. Siapakah kita? Tidak akan pernah ada bapak di Halim Perdana Kusuma ini kalau tidak ada ayah dan bunda kita. Air susu, daging, tulang, melalui air susu sehingga tumbuhlah daging tulang yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka yang masih ada orang tuanya, mudah-mudahan dikaruniakan mereka sehat walafiat. Ibu bapak mertuanya pun yang telah wafat, mudah-mudahan dengan asbabnya panjenengan hadir di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah kedua orang tua kita panjang umurnya, terang umurnya, nikmat yang teramat banyak. Ibu, bapak, kalau sudah begitu siapa yang nemenin di dalam kubur? Kalau sudah wafat siapa yang nemenin di dalam kubur? Suami, istri. Maka kalau bisa saya pernah dengar lagu tahun berapa itu? Bila Israel, ada yang bantuin bisa. Pada orang Halim itu orang jago karaoke semuanya. Bila Israel datang memanggil jasad
akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Ya Allah, tidak ada yang nemani. Yang nemani siapa? Itu baca Quran. Yang nemani siapa? Itu sakuna. Yang nemani siapa? Itu bakti sama suami. Itu sayang sama istri. Itu sayang sama putra putri. Yang nemani siapa? Itu sholat berjamaah. Itu semua yang akan nemani. Maka wa'ala walidayya, muliakan kedua orang tua. Tadi ayat surat Al-Ahqaf ayat 15 didahului dengan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kurha wa wada'athu kurha. Ada lagi dalam ayat yang lain, wahnan ala wahnin. Satu kondisi di mana seorang bunda sedang mengandung putra putrinya itu teramat payah di atas payah. Bahkan ketika seorang ibu melahirkan, ayat ini saya baca, mohon maaf. Ketika seorang ibu melahirkan, itu sakitnya bagaikan ruas tulang segar dipatahkan dalam kondisi bersamaan 40 ruas tulang. Kita punya tulang berapa ruas? Kalau kata baginda Rasulullah, ruas tulang manusia itu ada 300 ruas tulang. Padahal Rasulullah bukan ahli ortopedi, tapi kok dalam hadisan kok Rasulullah tahu bahwa ruas tulang manusia 300 lebih di ruas tulang. Nah itu 40 ruas tulangnya dipatahkan dalam kondisi bersamaan. Begitulah sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Maka mudah-mudahan kedua orang tua kita dengan barokahnya ngaji ini sampai pahalanya kepada orang tua kita yang sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ngaji seperti ini ayah bunda, kata baginda Rasulullah, lebih utama dibanding 1000 kali sholat tahajud. Bu, ibu, saya kasih pantun dulu buat ibu. Bu, ibu, apa pantunnya? Daun salam di bawah burung melati. Gak ada yang bilang cakep ya Allah. Sedih amat saya juga udah 3 hari 3 malam kepalin daun salam di bawah burung melati. Ibu tadi yang daun salam tambah cantik. Ya, saya tambahkan daun salam di daerah Beluin. Ibu yang tadi jauh salah, mudah-mudahan habis ngaji nemu duit, mungkin sanggup baju bapaknya. Bunda, mohon maaf lahir batin. Ketika kita dikaruniakan anak, pasti semuanya putra putri bunda, semua ayah anda pengen anak yang soleh. Amin. Mudah-mudahan putra putri kita soleh dan soleh. Tapi jangan harap anak kita solihin dan soleh kalau kita tidak soleh kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita dan guru kita. Karena kata baginda Rasulullah, orang tua dan 3 abah dan salah, ibu bapak kita, ibu bapak kita, guru kita. Ustaz, sampai jam berapa ini suruh? Jam 6 selesai. Baik. Masih banyak, ada 6, masih baru 2 kan, anta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan taqwa. Satu lagi, 3 lagi nanti mudah-mudahan saya bisa berjumpa lagi. Ya saya berharap strategi marketing saya diundang lagi gitu maksud saya. Tapi ya kalau nggak apa-apa sama komandan area diundang langsung WA saya terus. Satu lagi, wa an a'mal sholihan tardo. Kata Quran yang sudah usia 40. Sesudah usia 40 ketika mau melakukan sebuah aktivitas, jelas kalau aktivitas negara lain itu jelas kewajiban yang insya Allah kalau tugas dari negara adalah kewajiban bagi kita. Maksudnya aktivitas kita itu kehidupan keseharian. Tentang weekend, Allah lari, tukang lari bapak, sepedaan tuh kemana? GBK. Kenapa sepedahan ke GBK berapa kilo nyampe, tapi ke masjid nggak nyampe. Angkat besi 150 kilo, 200 kilo, atlet nasional, angkat takbir nggak kuat itu. Ya Allah,
aslih li fi dzurriyyati wa an a'mala sholihan tardah. Kalau sudah usia 40, aktivitas kita tanya dulu sama nurani, apa? Nur cahaya aini mata hati. Tanya dulu ke mata batin ini. Allah ridho atau tidak ini? Allah ridho atau tidak ini? Maksudnya begini ayatnya. Kalau sesudah usia 40 yang sebentar lagi, apalagi 50, apalagi 60, apalagi 70, aktivitas kita tanya kepada Allah apakah Allah ridho? Kalau bicara nikmat, seluruh alam dunia ini Allah berikan nikmat. Darat, laut, dan angkasa, manusia, hewan, tumbuhan, jin, semua diberikan nikmat oleh Allah. Namanya sifat Rahman. Tetapi mohon maaf, kalau yang diridhoi ini yang apa? Allah ridho atau tidak? Allah senang apa tidak? Dan tanya itu, karena tidak semua amalan dapat Allah ridhoi, tapi memang semuanya mendapatkan nikmat dari Allah. Itu namanya wa an a'mala sholihan tahta. Jelas kalau ke masjid ridho Allah, jelas kalau bakti sama suami ridho Allah, jelas kalau sayang istri dan anak-anak tercinta adalah ridho Allah, jelas kalau berbudi pekerti, luhur bahasa kepada orang tua adalah ridho Allah. Bahkan ridho Allah, ridho walidain. Kalau lagi puasa, mohon maaf, ada doa yang begini: Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa Allahumma tuhai Allah inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepada ridhoka, ridhomu. Redaksi pertama ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surgamu. Kenapa ridho dulu bukan surga dulu? Kenapa ridho dulu bukan surga dulu? Karena kalau sudah ridho, kalau sudah cinta, jangankan surga, lebih dari surga pun Allah akan berikan, asal ridho Allah didapat. Panjenenganlah dulu sama bunda, lagi dulu masa-masa SMA, apapun saya, minggu bahasa Jawanya sampun terus ngomong pulang paling, tapi aku salah saya bahasa Jawa. Kalau kata orang Sunan, nawai tulis, upami ambil terus ngomong kasalila, segala dia oke pas itu, ini panjangnya terus apa pun tadi. Apa saja kalau sudah cinta, kalau kata orang Betawi, kita sih kalau berdebat apa aja bukan kasih, begitu kata orang Betawi. Allah kalau sudah ridho, jangankan surga, lebih dari surga pun Allah akan berikan. Bagi siapa? Bagi ayah bunda yang mengambil ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia 41, yang pertama adalah banyak syukur kepada Allah. Yang kedua adalah jangan lupa kepada kedua orang tua. Yang ketiga, cari aktivitas yang membuat Allah ridho. Yang keempat, tugas kita wa aslih li fi dzurriyyati sholihah. Saya senang ayah bunda yang bawa putra putrinya, ada yang gendong, ada yang lari-lari anak-anak. Biarin anak-anak lari-lari di masjid, biarin. Kenapa? Nanti memorinya 20-30 tahun yang akan datang jalan. Apa kata anak kita? Ya Allah, dulu ayah saya rajin pengajiannya. Ya Allah, dulu bunda saya rajin ke takwidnya, rajin salat berjamaahnya. Tapi sekarang ya Allah, ayah bunda saya sudah wafat. Maka kata anak kita, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kami akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan kampung ini, kota ini, bangsa ini, kata anak kita. Karena orang-orang tua kami semuanya sudah wafat, menjadi pemimpin-pemimpin yang dulunya lagi kecilnya digeret sama ayahnya, digeret sama ibunya. Ayo sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan putra putri kita sholihin dan sholihah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Kalau sudah 40 tambah ya tubuh taubatan. Wis wayahe sudah masanya kita harus kembali ke jalan Allah. Tambah ya tubuh taubatan, karena manusia ada akhirnya. Kemudian target yang terakhir lagi adalah wa inni minal muslimin. Orang yang sukses bukan saja yang jabatannya
tinggi, yang gedungnya megah, yang kendaraannya mewah, itu hanya 60 dan 70 tahun saja. Lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Orang yang sukses adalah ketika wafat husnul khotimah. Presiden pasti lewat, gubernur pasti mundur, menteri pasti berhenti, bupati pasti berhenti, camat calon mati, RT, Pak Kabupaten, Pak RT, Pak RW yang saya muliakan pasti berhenti, Ustaz Kiai Haji pasti menghadapi lahir dari kembali. Terus apa yang dibawa? Mudah-mudahan yang telah memberikan batu, semen, pasir buat masjid yang mulia ini, karpet, santunan anak yatim, itu nanti akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur yang Allah berikan sebegitu sangat indah digunakan dalam ibadah. Mudah-mudahan umur kita berkualitas. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, ayah bunda mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Siapa ya?